Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita dapat melaksanakan perkuliahan secara daring mata kuliah pemodelan matematika. Untuk saat ini, kita masuki bab yang pertama ya, tentang pengetahuan dasar model matematika. Nah, untuk perkuliahan kali ini, apa saja sih tujuan pembelajaran kita? Di sini saya bagi menjadi tiga tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu model, terkait pengertian, manfaat, maupun macam-macam model. Selanjutnya di sini baru kita pelajari tentang model matematika, terkait pengertian, latar belakang, tahap penyusunan, maupun validasi model. Nah, selanjutnya di sini baru kita akan pelajari tentang apa saja contoh-contoh dari model matematika yang amat sangat banyak sekali. Ya. Baik, tidak perlu berpanjang lebar, di sini langsung saja kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian model. Jadi di sini sebelum kita mempelajari apa itu model matematika, kita perlu tahu dulu apa sih model itu, ya, model saja itu ya, model secara umum, model yang belum kita kaitkan dengan istilah matematika. Di sini saya ambil dari Kamus Matematika. Model matematika mempunyai definisi benda atau konsep yang digunakan dalam menggambarkan suatu bagian masalah dalam ukuran yang lebih kecil atau mungkin bentuk yang lebih sederhana serta yang lebih mudah dipahami. Jadi intinya itu, model itu kita buat untuk agar objek yang kita modelkan itu agar nampak lebih sederhana atau mungkin lebih mudah untuk dipahami atau mungkin untuk size yang lebih kecil sehingga kita bisa lebih mudah untuk mempelajari perilakunya dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian bagi para ilmuwan di sini pelaksanaan metode ilmiah tidak dapat terlepas dari pemodelan. Ya, tidak hanya ilmuwan matematika saja, ilmuwan di bidang fisika, kimia, yang lainnya itu di dalam pelaksanaan metode ilmiahnya, di dalam risetnya itu susah terlepas dari yang namanya pemodelan. Terutama juga nanti pemodelan tentang matematika. Ya, pemodelan matematika pun nanti sebenarnya tidak yang menggunakan tidak hanya orang matematika saja, ya, orang fisika, kimia, bahkan dalam bidang agama pun tidak bisa lepas dari sebenarnya model matematika. Apalagi yang di sini tentang tidak bisa terlepas dari yang namanya pemodelan saja sebelum kita sambungkan dengan istilah matematika. Jadi itu sebenarnya erat pemodelan ini dengan aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, itu ya. Di sini saya beri catatan mempertegas istilah dari metode ilmiah. Jadi perlu diketahui teman-teman, metode ilmiah di sini merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis. Ya, yang mungkin ada yang butuh penegasan tentang metode ilmiah yang dimaksud di sini seperti apa. Baik, selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang manfaat model. Setidaknya terdapat 3 alasan yang menyebabkan pemodelan tersebut penting dalam metode ilmiah yang sering digunakan oleh para ilmuwan tadi. Mengapa? Karena model itu mempunyai secara umum ya, bisa kita katakan mempunyai 3 manfaat. Yang pertama dia describe, kedua explain why, dan yang ketiga allow us to predict.
Untuk manfaat yang pertama, yaitu describe, maksudnya di sini model matematika itu dapat menggambarkan, ya. Jadi kita bisa memahami mungkin fenomena alam yang susah dimengerti dan akan lebih mudah dimengerti saat kita menggambarkannya dalam bentuk model. Seperti itu. Karena sesuai dengan definisi model tadi, model itu menyederhanakan. Salah satunya itu. Ya, jadi akan membuat gambaran fenomena alam itu lebih mudah kita tangkapkan, lebih sederhana. Selanjutnya explain why. Model dapat menjelaskan mengapa. Setelah kita analisis model itu, dari model itu nanti kita akan memperoleh hasil suatu alasan misalnya dari suatu fenomena itu setelah kita melakukan analisis dari model tersebut. Jadi di sini dari model itu muncul istilah explain why. Kita dapat menjelaskan mengapa atau bisa menjelaskan reason-nya ya, kenapa kok bisa terjadi fenomena tersebut, misalnya begitu. Lalu selanjutnya allow us to predict. Di sini model dapat menjadi acuan kita untuk memprediksi atau menduga. Sebenarnya mungkin masih ada manfaat yang lainnya lagi, teman-teman bisa lengkapi, bisa cari dari berbagai referensi, ya. Di sini secara umum saya sebutkan 3 di sini. Selanjutnya dari model, di sini kita akan mempelajari macam-macamnya. Secara umum, model dapat dibagi menjadi 3 jenis ya. Ada ikonik, ada model analog, ada model simbolik. Nah, nanti model matematika berada di salah satu jenis ini. Ya. Baik, untuk model yang pertama, yaitu model ikonik. Di sini kita menyusun model yang cukup mirip dengan objek yang dimodelkan secara fisis. Jadi dalam memodelkan, kita menggunakan model ikonik, berarti kita membuat secara fisik model yang hampir sama dengan objek yang mau kita modelkan. Bisa jadi berbeda di size-nya mungkin, seperti itu. Karena ikonik itu biasanya kita buat lebih kecil size-nya. Misalnya miniatur gedung, ya, miniatur suatu gedung saat ada gedung baru biasanya kalau teman-teman melihat itu ada model ikoniknya, yaitu miniaturnya itu salah satu kategori model ikonik. Itu ya. Selanjutnya model analog. Model analog di sini memanfaatkan sistem lain yang hampir mirip dengan objek yang dimodelkan. Kalau yang ini kemiripannya bukan dilihat dari fisis tapi lebih ke sistem. Ya, memanfaatkan sistem lain yang hampir sama dengan objek yang dimodelkan. Misalnya saat kita mau menjelaskan aliran listrik. Ya, kita tidak bisa melihat secara kasat mata bentuk aliran listrik seperti apa, ya. Aliran listrik kita bisa menghantarkan aliran listrik dari benda yang bisa menghantarkan gitu, bagaimana jalannya, kan begitu. Nah, kita dalam hal ini bisa menggunakan model analog aliran air. Jadi di sini aliran listrik, kita bisa gunakan model analog aliran air, gitu. Selanjutnya, model simbolik. Di sini dalam memodelkan secara simbolik berarti kita menggunakan simbol-simbol logika dan matematika untuk menggambarkan perilaku model. Simbol-simbol itu dapat berupa variabel, dapat berupa angka-angka, bisa berupa fungsi, persamaan, pertidaksamaan, dan sebagainya. Nah, disinilah letak model matematika yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jadi model matematika yang akan kita pelajari ini merupakan
jenis dari model simbolik, ya. Jadi untuk ikonik dan analog itu, biasanya digunakan oleh, ilmuwan yang lain seperti insinyur, ya, dan lain sebagainya. Sementara model matematika di dalam model simbolik ini, sebenarnya yang menggunakan tidak hanya ilmuwan matematika ya, tapi, juga dari ilmuwan berbagai bidang sebenarnya. Nanti akan kita pelajari bagaimana aplikasi model matematika di dalam bidang fisika juga, kimia juga, ilmu agama juga, sosial dan budaya seperti apa, itu ya. Saya rasa cukup untuk, penjelasan tentang model karena model ini istilah model teman-teman sudah sering pakai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita langsung ke materi inti kita yaitu pemodelan matematika. Apa sih model matematika itu? Ya, di sini saya sekali lagi ambil dari Kamus Matematika. Model matematika memiliki definisi model yang menggunakan konsep dasar matematika dalam penggambarannya. Seperti misalnya, permasalahan dalam objek atau fenomena dinyatakan sebagai peubah, tetapan atau parameter, lalu hubungan antar objek dinyatakan sebagai fungsi, persamaan atau pertidaksamaan. Jadi, di sini bisa kita simpulkan bahwa, model matematika itu model yang menggunakan konsep-konsep dasar seperti variabel atau peubah, tetapan, parameter, fungsi, persamaan, pertidaksamaan, dan sebagainya. Selanjutnya di sini saya ambilkan definisi model matematika menurut Widodo. Beliau menjelaskan model matematika adalah suatu representasi masalah dalam dunia nyata menggunakan bahasa matematika. Kurang lebih sama dengan pernyataan yang ada di Kamus Matematika. Bahasa matematika itu identik dengan simbol, ya, variabel dan sebagainya itu ya. Nah, selanjutnya, latar belakang mengapa muncul model matematika tentu saja karena untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan nyata yang tidak bisa hanya cukup dengan menggunakan model ikonik, analog, dan sebagainya. Jadi sebenarnya inti dari pentingnya model matematika dalam kehidupan kita karena untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata kita. Ya, jadi bisa kita gunakan sebagai alat ya. Model matematika itu alat, alat untuk mendapatkan suatu solusi. Alat untuk mendapatkan solusi suatu permasalahan. Itu ya. Baik, selanjutnya di sini kita berikan contoh model matematika yang sebenarnya sudah familiar teman-teman gunakan dari semenjak teman-teman belajar matematika dari SD, ya. SD atau MI atau sederajat itu ya maksudnya. Nah, di sini langsung saja saya berikan dari yang paling sederhana sampai yang cukup kompleks. Yang pertama, di sini kita ingat kembali saat kita mau menentukan berapa sih untung kita saat kita melakukan jual beli. Nah, di situ untuk menentukan untung, apa yang kita lakukan yaitu mengurangi harga jual dengan harga beli. Nah, di situ muncul rumus U. Jika U sama dengan untung ya, U sama dengan HJ dikurangi HB. Harga jual dikurangi harga beli. Jadi di sini kita menggunakan simbol matematika atau yang tadi menggunakan bahasa matematika untuk menyelesaikan permasalahan tentang menentukan untung dalam jual beli, menentukan solusi permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya, ini model matematika yang amat sangat sederhana. Selanjutnya di sini
ke yang sedikit, naik lagi, tapi masih tetap, mudah kita pahami ya tingkatnya. Di sini tentang program linier, ini mungkin sudah beralih ke tingkat SMP teman-teman dapatnya. Ya, di sini saat ada perhitungan seperti ini, kita itu ceritanya mau menentukan maksimum atau minimum dari suatu, fungsi ya, suatu permasalahan. Di sini, kita mau menentukan dalam hal ini optimasi yang kita lakukan adalah kita mau menentukan besarnya keuntungan maksimum yang bisa kita peroleh dari yang diketahui ini. Misalnya, kita memproduksi roti coklat dan roti keju yang masing-masing itu modelnya 3.000 dan 3.500. Kemudian, keuntungan yang kita peroleh Rp600 dan Rp700 per, rotinya. Di sini, kita kok bisa menentukan X plus Y kurang dari sama dengan 500, 3.000 X plus 3.500 Y kurang dari sama dengan 850.000. Nah, ini, ada di program linear ya, yang jelas di sini, saya sampaikan untuk memperlihatkan bahwa teman-teman itu sudah menggunakan model matematika sejak dulu, ya. Di program linear pun ini termasuk contoh model matematika yang sering teman-teman gunakan. Karena di sini menggunakan bahasa matematika atau simbol-simbol matematika seperti variabel, kemudian, operasi penjumlahan, begitu ya, operasi perkalian untuk menentukan permasalahan sehari-hari kita dalam menentukan banyaknya keuntungan maksimum, gitu. Nah, selanjutnya kita tingkatkan lagi, pemodelan matematikanya. Ini tentang model matematika penyakit diare. Di sini saya ambil dari salah satu riset saya sendiri, ya. Teman-teman juga boleh mengambil, dari riset yang lainnya, ya, tentang model matematika penyakit itu ada sangat banyak sekali. Ya, di sini diagram transfernya, lalu di sini model matematikanya dalam bentuk sistem persamaan diferensial. Ya, tidak saya jelaskan secara detail ini kok bisa dapat ini nanti, akan ada waktunya. Ya, di sini saya hanya menampakkan aja seperti ini kurang lebihnya contoh-contoh model matematika mulai dari yang sederhana hingga yang sifatnya lebih kompleks, begitu. Ya, lanjut ya. Nah, selanjutnya dari yang model-model sudah teman-teman dapatkan tadi, ada banyak sebenarnya model matematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah mungkin muncul di benak teman-teman pertanyaan seperti apa model matematika yang benar dan seperti apa model matematika yang salah? Nah, di sini sebelum saya menjawab pertanyaan itu, di sini saya beri, satu kasus, ya. Misalnya di sini saya meminta teman-teman untuk menggambarkan sepeda, ya. Nanti pasti hasilnya berbeda, ya, tidak sama. Ini saya berikan, beberapa contoh hasil berbeda misalnya ya. Ada yang seperti ini, semuanya berbeda. Nah, dari sini teman-teman, bisa menyimpulkan apa? Itu ya. Nah, di sini ada yang sangat sederhana, ada yang hitam putih dan ada yang warna-warni, ada yang ada keranjangnya, ada yang tidak, ada yang ada manusianya, ya, ada yang rodanya 4, ya. Nah nah baik, di sini berarti bisa kita simpulkan bahwa satu kepala dengan kepala yang lain itu, bisa menghasilkan gambar yang berbeda walaupun dengan tujuan yang sama, yaitu menggambar sepeda,
Ya kok bisa seperti itu? Satu tujuan, kok bisa berbeda gambar ya, seharusnya kan instruksinya kan sepeda, objeknya cuma satu sepeda, tapi kenapa ada bervariasi seperti ini? Padahal, belum lagi kalau misal sepeda, yang satu lagi menggambar mobil, yang satu pesawat, itu akan lebih beda lagi. Nah, di sini kita membahas padahal hanya satu objek, tetapi kenapa bisa berbeda? Di sini bisa jadi ya teman-teman, karena di sini saya tidak bisa menanyakan langsung ke yang membuat ya, alasannya ya. Nanti waktunya akan habis. Ya di sini bisa jadi, eee, yang menggambar ya, walaupun, mmm, tujuannya sama, akan tetapi, mmm, deskripsi kedalamannya berbeda. Misalnya ya, untuk yang ini, si A misalnya, si A ini saat diinstruksikan menyusun sepeda, menggambar sepeda, dia tuh membuat yang amat sangat sederhana, ya. Tidak ada rujinya di dalam rodanya gitu ya, tidak ada rantainya, ya. Nah itu mungkin, seperti itu, di dalam pikirannya tuh mau membuat sepeda yang sederhana. Apakah salah? Tidak. Kenapa tidak salah? Coba saat kita, tanyakan ke siapapun, apakah gambar ini, pasti yang lainnya tuh pun akan tetap menjawab ini sepeda, ini tidak salah ya. Ya cuma memang mungkin gambarnya sederhana karena asumsi yang membuat, dia itu mau membuatnya yang sepeda sederhana aja. Nah begitu, ini si A misalnya ya. Lalu lanjutnya misal si B nih yang ini ya. Kalau ini soalnya hampir sama dengan ini. Di sini itu sudah tapi bedanya di sini sudah mulai muncul, eee, sudah muncul ruji-rujinya itu ya di dalam rodanya, tapi masih belum ada rantainya. Nah jadi asumsinya hampir sama dengan si B, sehingga dengan si A maksudnya, ini maksudnya si B itu, eee, mengembangkan sedikit masih sama ya yang ini, cuma sudah mulai ada, ruji-ruji di rodanya gitu ya. Nah selanjutnya, misalnya lagi yang mana yang C, ini ya kita anggap, yang membuat ini C. Yang C ini, saat menerima instruksi menggambar sepeda, di dalam benaknya asumsinya itu yang akan naik itu seorang anak kecil. Ya, kalau anak kecil tuh berarti rodanya ada 4 makanya dibuat 4 roda. Lalu di sini, diberi keranjang gitu, ya. Apakah salah, Bu? Tidak salah. Ini masih kalau ditanyakan ke orang, jawabannya apakah ini? Jawabannya juga pasti akan tetap sepeda juga. Jadi, dia sudah benar gambar sepeda. Ya, tapi kok beda dengan yang ini? Nah, karena memang asumsinya berbeda masing-masing orang, sama halnya dengan yang lainnya. Ya, yang D ini misalnya seseorang itu mau menggambar sepeda di dalam pikirannya, di dalam benaknya tuh asumsinya tuh sepedanya untuk seorang perempuan. Yang mana, apa namanya, agar lebih cantik, sepedanya itu diberi, keranjang bunga gitu. Nah, beda lagi dengan yang E. Nah, dia ini lebih sepertinya, di dalam asumsinya itu, dia itu ingin membuat, seseorang yang sedang bersepeda. Jadi tidak hanya sepedanya aja, agar lebih sempurna, diberi orangnya, dipakein helm, ruji-rujinya udah lengkap, rantainya sudah ada di sepedanya. Nah, begitu ya, ini kalau ini asumsinya sudah lebih lengkap, sudah lebih mendekati dari objek real misalnya, realnya sepeda dan orang yang sedang menaiki sepeda. Nah, dari ke-5 gambar ini, kita setuju semua ya bahwa ke-5 gambar ini benar sepeda ya? Tidak ada yang gambar pesawat dan lain sebagainya soalnya kan ya. Kelima-limanya ini memang semuanya nih sepeda. Akan tetapi karena asumsi-asumsi yang dipakai per pribadi masing-masing itu berbeda, ya jadinya hasilnya pun
berbeda, begitu. Jadi tidak ada benar dan tidak ada salah. Sesederhana apapun gambar sepeda, walaupun nggak ada rantainya, ini memangnya bisa jalan, ini memangnya ada cucinya. Ini tidak salah karena ini memang dibuat untuk mewakili gambar sepeda. Nah, seperti itu. Jadi di sini sekali lagi kita simpulkan tidak ada istilah benar dan salah dalam pemodelan. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat itu adalah modelnya layak atau tidak layak. Begitu ya. Kemudian di sini Frank dan kawan-kawan pada tahun 2009 menyatakan bahwa model matematika merupakan idealisasi dari fenomena dunia nyata dan tidak pernah menjadi representasi yang lengkap dan sempurna. Kita tidak bisa merepresentasikan objek nyata dengan suatu model dengan sempurna, dengan lengkap. Mengapa? Hal ini dikarenakan fenomena alam bersifat kompleks dan memiliki banyak variabel yang hampir tidak bisa dicakup secara keseluruhan dalam suatu model. Ya, jadi di sini kita hanya bisa mendekati yang sempurna, ya, begitu. Kalau untuk sesempurna mungkin amat sangat sulit sekali. Ya, ini pendapat dari Frank dan kawan-kawan tahun 2009. Karena model merupakan representasi dari objek atau fenomena nyata yang kompleks, maka semakin dekat model tersebut mendeskripsikan suatu objek atau fenomena, maka semakin layak model tersebut untuk digunakan. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa model matematika tersebut baik. Gitu ya. Jadi terhadap suatu model yang telah terbentuk, kita dapat menyetujui atau menyangkalnya. Serta dari objek atau fenomena nyata dapat terbentuk banyak model berdasarkan penyederhanaan masalah yang dibuat oleh masing-masing analis. Jadi kita tidak bisa menyalahkan ya tadi ini kok gambarnya kok rodanya tidak ada ruci-rucinya, kok nggak ada rantainya, kok nggak ada orangnya. Kita hanya bisa menyangkalnya, tapi kita tidak bisa menyalahkan bahwa oh itu bukan sepeda, tidak bisa. Itu ya. Mungkin lebih tepatnya bukan menyalahkan, tapi kita lebih cocoknya, oh ini layak atau tidak dikatakan sepeda, ini layak atau tidak layak. Nah, bagaimana dikatakan suatu model itu layak? Suatu model itu layak ya jika ia sudah mendekati objek atau fenomena real. Semakin dia mendekati keadaan realnya, ya, maka bisa dikatakan dia semakin layak, begitu ya. Jadi saat nanti pun, ini tadi kan saya memberi contohnya untuk yang bukan model matematika ya. Ini bisa teman-teman analogkan ke model matematika. Saat saya mungkin memberikan instruksi ke satu kelas ini, susun model matematika tentang pertumbuhan katak ya. Nah, nanti satu orang dengan orang yang lain amat sangat besar kemungkinan menghasilkan model yang berbeda. Saya tidak akan menyalahkan, hanya mungkin akan meminta argumentasinya bagaimana kok bisa seperti ini, begitu. Jadi harus ada alasan, ya. Apakah ini sudah layak atau belum? Apakah sudah mendekati objek real atau belum? Fenomena realnya kodok atau katak itu pertumbuhannya seperti apa itu? Nah, itu kan. Apakah sudah mendekatinya atau belum modelnya? Nah, seperti itu.
ya.